Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah edisi step by step belajar Excel mulai dari nol secara gratis. Video kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, dan pada episode kedua ini kita akan belajar mengenai cara setting sheet atau lembar kerja. Baik, langsung saja. Jadi dalam sebuah lembar kerja itu, ya, dalam sebuah file itu kita bisa menambahkan beberapa sheet, ya, bahkan sampai banyak sheet, ya. Contohnya bisa di sini ada sheet 1 dan sheet 2, ya. Kita bisa menambahkan sheet yang lainnya dengan cara kita pilih yang ini, ya, icon ini, klik. Nah, ini otomatis akan keluar sheet yang baru seperti itu. Ataupun kita bisa dengan cara klik kanan, kemudian pilih yang insert ini, kemudian pilih yang worksheet, kemudian klik OK. Nah, seperti itu, ya. Jadi sheetnya itu bertambah gitu. Selain menambahkan, kita juga bisa menghapus atau mendelete sheet atau lembar kerja yang ada. Caranya ini, klik kanan di sheet yang akan kita delete, kemudian pilih yang delete. Ini otomatis menjadi terhapus, ya, begitu. Selain itu, kita pun bisa mengganti nama sebuah sheet sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita. Misal sheet yang ini, ya, sheet 5 ini kita ganti namanya, misal menjadi gini, ya, caranya. Jadi klik kanan, kemudian pilih yang menu rename ini, rename, kemudian kita langsung saja ketikkan ganti namanya, misal menjadi latihan 1 lah, ya, latihan 1. Nah, oke. Nah, nama sheet ini telah berubah, begitu. Selain itu juga kita bisa memindahkan sheet yang ada di sini, ya. Urutannya misal mau jadi di sebelah sini, ya, di tengah atau di ujung, ya, ataupun di akhir, ya, bisa. Caranya kita bisa tinggal geser saja. Misal yang latihan 1 ini kita tarik ke paling kiri, ya. Nah, jadi di sini dia berubah posisinya ada di sini, ya. Ataupun misal jika sheet yang kita miliki itu jumlahnya banyak sekali, ya, misal banyak sekali, banyak lebih dari 10, ya, lebih dari 10 atau bahkan lebih dari 20. Nah, kita mau memindahkan sheet yang ini ke paling ujung, ya, atau misalkan mau memindahkan di tengah, ya. Nah, itu kita tidak perlu, karena sheetnya banyak, kita tidak perlu menggeser-geser seperti ini, ya, tidak usah, karena kan jumlah sheetnya cukup banyak. Jadi caranya seperti ini, klik kanan, ya, klik kanan di sheet yang akan kita pindah, kemudian pilih ini yang move or copy. Nah, di move or copy ini kita tentukan di mana kita akan meletakkan atau memindahkan sheet tersebut. Misal sheet tersebut ingin kita pindahkan ke paling akhir, ya, berarti paling kanan, posisinya nanti berada paling kanan sendiri. Jadi gini, pilih yang move to end gitu, ya, kemudian pilih OK, gitu. Nah, selain kita memindahkan sheet, kita juga bisa mengcopy sheet tersebut, ya. Kalau tadi misalkan dipindahkan dari paling kiri, ya, paling kiri ke paling kanan. Nah, kita mau mengcopy sheet yang ini, misal kita copy ke paling kiri, ya. Coba
Caranya seperti tadi, klik kanan ya, klik kanan, kemudian ini pilih move or copy ya. Nah, di sini kita tempatkan di sini. Karena kita mau pindahkan di paling kiri, kita pilih yang ini. Kemudian di pilihan ini create a copy ya. Ini kita centang. Nah, kita checklist seperti ini, kemudian klik OK. Nah, otomatis di sini jadi ada dua ya. Nah, kita memiliki sheet yang sama dalam sebuah file ya. Ya, kalau yang ini latihan 1, kalau ini yang latihan 2, tapi isi dari sheetnya itu akan sama gitu, karena kita mengkopinya ya, menduplikat seperti itu. Selain itu, selain kita memindahkan sebuah sheet di dalam file yang sama ya, kita juga bisa memindahkan sheet ke file yang berbeda ya. Jadi bukan hanya dalam satu file saja ya. Saya kasih contoh, misal di sheet ini ya, sheet ini kita Oke. Di sheet ini kita punya data, misalkan katakanlah kita punya data seperti ini, kita mau pindahkan data ini ke file yang lain ya. Caranya kita buka dulu file yang lainnya itu ya, file yang menjadi tempat tujuan untuk sheet ini di copy atau dipindahkan ya. Di sini misalnya saya buka, di sini ada file latihan ini ya, ada file latihan. Kita coba akan memindahkan sheet ini ke file yang lainnya. Jadi caranya seperti ini, klik kanan, pilih move or copy ya. Pada menu ini, drop down list ini, kita tentukan file mana yang menjadi tempat tujuan sheet tersebut akan kita pindahkan ya. Kita klik di sini. Nah, karena file latihan ini telah saya buka, kita pilih yang file latihan ini. Nah, kita tentukan posisi sheetnya itu mau berada di mana ya. Misalkan di ini, sebelum sheet 1, sebelum sheet 2, sebelum sheet 3, atau di akhir. Kita coba pindahkan di akhir ya. Nah, kalau ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau kita mau memindahkan, berarti ini tidak usah kita centang, tapi kalau misal kita mau mengcopy sheet, nah berarti kita klik yang ini, yang create a copy ini ya. Oke, baik, di sini saya coba jadi di copy saja ya, biar jadi dua-duanya itu ada di file yang pertama, ada di file yang kedua pun ada. Kita pilih create copy ini, kemudian klik OK. Nah, di sini di file latihan ya, sheet yang tadi di file yang ini ya. Nah, di sini telah berpindah ke file latihan ini ya, telah di copy seperti itu. Itu cara memindahkan dan mengcopy sheet di dalam file yang sama dan file yang berbeda. Kemudian ada juga kita bisa melakukan proteksi ya, melakukan proteksi terhadap sheet yang kita miliki. Misalkan kita ingin data yang kita miliki ini hanya bisa dilihat saja oleh orang lain tanpa bisa diedit ya, mungkin seperti itu sih, tergantung dengan kebutuhan kita ya. Jadi caranya seperti ini, klik kanan, kemudian pilih yang protect sheet. Nah, di pilihan ini, di protect sheet ini, kita langsung masukkan saja passwordnya. Misal di sini passwordnya 1 2 3 4 ya. Yang ini
jangan ada yang di checklist ya, karena nanti agar orang lain itu hanya bisa membaca atau melihat saja ya. Tapi kalau misalkan sahabat mau pengaturan yang lainnya, bisa ini di checklist ya, sesuai dengan kebutuhan yang ini. Oke. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini dimasukkan kembali passwordnya ya. 2, 3, 4. Kemudian klik OK. Nah, sejauh ini kita lihat sheet yang telah kita protect ini sudah tidak bisa diakses secara langsung. Sel-sel yang terdapat di sheet ini sudah tidak bisa diaktifkan ya, hanya bisa dilihat saja ya, hanya bisa dilihat saja seperti itu. Jadi orang lain tidak bisa mengganti data yang ada di sheet kita ini, seperti itu. Itu tadi memprotek sheet. Kalau misal kita ingin membukanya ya tinggal kita unprotect saja ya. Kita buka proteksinya dengan cara klik kanan, kemudian pilih ini unprotect sheet ya. Di sini kita masukkan password yang tadi itu passwordnya 1234 ya, 1234, kemudian klik OK. Nah, setelah kita buka proteksinya, ini sudah bisa diaktifkan, sel-sel yang ada di sheet tersebut telah bisa diaktifkan ya. Tuh sudah bisa kita blok range-nya dan sebagainya ya. Ini sudah bisa kita delete. Nah, ya kan? Sudah bisa kita delete seperti itu ya. Oke. Itu memproteksi sheet. Nah, selain itu kita juga bisa mewarnai sheet ya. Sheet lembar kerja ini bisa kita warnai sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita ya. Caranya klik kanan ya, tetap klik kanan, kemudian pilih ini tab color. Nah, di sini pilihan warnanya banyak sekali, kita sesuaikan saja. Misal di sini saya kasih warna merah ya. Oke. Di sini yang sheet zona berbagi plus 62 ini sudah berubah menjadi warna merah gitu. Dan coba yang latihan ini kita warnain lagi, klik kanan, pilih tab color, kemudian ini misal warna kuning ya. Nah, seperti itu ya, sudah warnanya sudah berubah begitu. Itu mewarnai sheet. Dan selain mewarnai, kita pun bisa menyembunyikan sheet ya, menyembunyikan sheet ya. Ini hampir hampir sama dengan yang tadi ya, untuk proteksi ya. Jadi lebih ke privasi kita. Misal kita ingin menyembunyikan sheet yang ini ya, caranya klik kanan, kemudian pilih yang ini hide ya. Oke, hide. Nah, oke. Otomatis di sini yang sheet zona berbagi plus 62 itu sudah tidak ada. Nah, cara untuk menampilkannya kembali yaitu dengan cara kita pilih sheet yang mana saja, terserah ya. Kita aktifkan sheet satu sheet, kemudian kita klik kanan ya. Di sini pilih yang unhide ini. Unhide. Nah, di sini akan muncul sheet apa saja yang kita sembunyikan. Karena di sini saya baru menyembunyikan satu sheet, yang sheet zona berbagi plus 62, maka hanya muncul satu saja. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini yang sheet zona berbagi plus 62 sudah muncul kembali. Begitu. Oke, sahabat, saya rasa untuk video pembelajaran Excel kali ini untuk episode kedua ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Next kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai cara belajar Excel ini ya di video-video berikutnya. Oke, sementara saya rasa cukup. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar dapat terus berkembang dan
membagikan video-video yang bermanfaat dan menginspirasi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.